Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami di sini sudah bersama dengan Pak Harjo dari Humas PT Dirgantara Indonesia. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, Terima kasih sudah meluangkan waktunya Siap. untuk kita ya lihat-lihat gitu di sini mengenai PT PT Dirgantara ini. Oke. Terima kasih atas waktunya Pak. Oke, kita mau ngapain nih hari ini? Iya, jadi di sini kita mau ada sesi wawancara atau tanya jawab ya sama Pak Harjo gitu mengenai humas itu sendiri. Benar-benar dari PT Dirgantara. Oke, kita langsung aja mungkin ya ke pertanyaan. Kita masuk dulu ke pertanyaan yang pertama. Jadi PT Dirgantara ini tuh perusahaan apa gitu Pak dan bergerak di bidang apa? Oke. Ya, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Haryanjoyo. Kalau di PTD itu saya lebih kenal dengan nama panggung Harjo. Jadi kalau masalah terkait pertanyaannya tadi, PTD itu perusahaan apa? Itu bisa dibilang PTD itu lebih utamanya itu pembuat pesawat. Gitu. Tapi selain pembuat pesawat itu kita juga punya 4 lini bisnis lain. Selain bikin pesawat, kita juga bikin struktur pesawatnya, yang dimana kita juga jadi global supply chain untuk beberapa perusahaan di luar negeri. Itu salah satu contohnya untuk Airbus komersial. Jadi kayak pesawat A320 family itu beberapa partnya itu dibikin di PTD. Dan kita jadi single supplier bagi mereka untuk atas faktornya. Terus yang ketiganya, selain bikin pesawat, bikin aerostructure-nya, kita juga bikin pengembangan produk baru. Sebagai contoh, kayak misalkan kita kerjasama dengan Korea Aerospace itu untuk bikin pesawat tempur yang generasi terbaru, generasi 4,5. Nah, itu juga kita bikin juga di sini. Hangarnya sedang kita persiapkan. Insya Allah untuk dari prototipe sendiri itu nanti akan di roll out tersebutnya itu di 2025. Gitu. Terus yang terakhir, kita juga bisa melakukan maintenance-nya produk-produk PTDI maupun produk-produk pesawat terbang ataupun helikopter yang lain. Jadi tidak hanya bikin pesawat, tapi kita juga punya bisnis proses yang lain. Menarik ya, karena selama ini yang kita cuma buat pesawat ternyata banyak. Nah, jadi semakin penasaran gitu kan kita tentang tugas pokok dan fungsi dari humasnya PT Dirgantara Indonesia ini apa sih? Ya, jadi bisa saya jelaskan sedikit. Jadi PTDI itu memang dalam tanda kutip di humasnya itu seperti naik turun. Pada saat naik itu zaman kejayaan Pak Habibie, di mana humas itu jadi sumber informasi yang terpercaya. Apalagi di situ ada orang yang bisa dibilang sangat berpengaruh. Ada Pak Habibie di situ. Jadi istilahnya apapun yang dibicarakan oleh atau diomongkan ataupun dikeluarkan oleh Pak Habibie itu pasti udah ditinggal berita. Nah, tapi mulai dari 98 kita mengalami keterpurukan. Jadi PTDI sempat jatuh di 98. Nah, dari situ juga dalam tanda kutip humasnya tuh lumayan lingkungan untuk membenahi citra perusahaan itu sendiri. Nah, kalau untuk saat ini perusahaan tuh alhamdulillah nih udah mulai naik lagi nih. Kerjaan humasnya juga udah lumayan banyak lagi. Gitu. Kenapa bisa lumayan banyak? Karena sekarang tuh kita udah punya 2 bidang dan 3 asisten manajer. Jadi kalau misalkan sebelumnya itu kan hanya humas tuh hanya bagian kecil. Itu levelnya tuh kalau nggak salah supervisor. Itu juga level supervisor itu pun benar-benar di paling bawah. Nah, alhamdulillah kalau sekarang levelnya tuh kita sudah naik dari level departemen, level manager, dan kita udah benar-benar mengelola seluruh korporasi. Gitu. Sebagai contoh, ada yang namanya protokol perusahaan. Ya, seperti kita tahu, protokol perusahaan itu kan salah satunya kan untuk tamu. Tamu itu banyak kategorinya, ada VIP, itu pasti perlakuannya pasti beda. Ya, VIP apalagi. Terus tamu-tamu sekolah itu juga ada perlakuan khusus. Tamu sekolah pun kita batasin untuk yang bisa kita handle itu hanya untuk yang level SMA. Kalau untuk yang level SMA ke bawah kayak SMP, SD itu paling kita arahkannya nanti ke program entertainment di 1 minggu. Nah, ini seperti itu. Terus protokol juga tidak hanya mengurusi tamu, tapi dari mata acaranya juga, dari MC-nya juga. MC kita tidak hanya MC yang dalam tanda kutip fasih berbahasa Indonesia, tapi juga harus fasih berbahasa asing. Internasional. Ya, internasional, karena mau nggak mau PTDI itu pasti banyak tamu asing.
Salah satu contohnya ya minimal harus menguasai dan fluent English gitu. Itu salah satu contohnya. Kemampuan bahasa lain ya sangat baik kalau misalkan memang si MC ini sudah punya kemampuan itu gitu kan. Nah terus selain itu juga protokol ini tidak hanya untuk menghandle tamu di perusahaan aja, tapi menghandle tamu pada saat ada kegiatan di luar. Sebagai contoh misalkan kita ada event di kayak sekarang nih, kita ada event di Kepulauan Riau. Nah, protokol itu juga harus mengarrange semua kegiatannya, termasuk mengkoordinasikan semua istilahnya dalam tanda kutip jajaran pemangku kepentingan di Kepulauan Riau biar bisa hadir. Karena apa? Karena kan satu acara kalau misalkan orang pentingnya nggak datang kan pasti nggak rame. Nah, protokol tuh punya tugas itu juga. Jadi bisa dibilang lumayan berat juga protokol gitu kan. Nah, nanti setelah protokol ini sudah mengarrange agendanya, nanti akan dibantu tuh sama teman-teman dari komunikasi visual dan PID. PID itu publikasi, informasi, dan dokumentasi. Nah, visual itu dari apanya? Banyak, bisa backdrop, poster, banner, spanduk dan segala macam. Pokoknya ya segala bentuk desain komunikasi visual harus muncul di situ. Nah, tahunya dari mana? Tahunya dari strategi yang mau dijalankan. Contoh, misalkan kayak untuk ke Kepri ini, kita pengen memperkenalkan Windows 19. Ya udah, di desain komunikasi visual yang berhubungan dengan Windows 19. Misalkan Windows 19 itu cocok untuk wilayah Kepri. Windows 19 itu cocok untuk terbang di atas laut misalkan. Nanti kita akan pengembangan Windows 19 amfibi. Nah, itu kan jadi message itu yang nanti sama teman-teman DKV atau teman-teman komunikasi visual itu yang akan mengolahnya. Nah, nanti dari situ akan dijalankannya sama teman-teman promosi dan teman-teman di komunikasi eksternal. Gitu. Nah, kalau di teman-teman di komunikasi internalnya sendiri, itu lebih ke supporting dari teman-teman yang ada di internal, dalam arti karyawan. Istilahnya kita udah jor-joran nih, ngomong keluar, PTDI bagus, PTDI siap dan segala macam. Tapi kan dapur itu udah lebih tahu. Istilahnya dalam tanda kutip, jeleknya perusahaan itu kan pasti ketahuan sama karyawan. Nah, jadi dari situ juga jangan sampai pada saat nanti kita nge-publish tentang Kepri di sosmed sebagai contohnya misalkan, tiba-tiba ada cetukan dari karyawan, bohong, pesawatnya juga belum ready, pesawatnya juga gini-gini. Nah, sebenarnya kan itu jadi satu bagian yang kompleks. Makanya tadi aku bilang kalau misalkan ini diselesaikan dalam tanda kutip hanya dalam waktu 1 hari, hebat juga gitu kan, karena pekerjaan humas itu sangat kompleks gitu kan. Yang mungkin nanti menuju pertanyaan berikutnya kan pasti lebih panjang lagi tuh pekerjaannya. Jadi seperti tadi yang sudah disebutkan pekerjaan untuk humas ini menjadi jembatan gitu ya antara untuk pihak internal maupun pihak eksternal. Ya, jadi sebenarnya gini, memang bahasa jembatan itu tuh memang udah lama ya. Karena pada saat saya kuliah ilmu komunikasi pun selalu muncul bahasa jembatan. Cuman kalau kami lebih senangnya menyampaikan satu pesan. Kalau kami, karena apa? Karena kami di sini ada 5 fungsi. Yang aku sebutnya fungsi aja ya, karena kan ada kalau secara struktural itu ada 2, secara fungsional ada 3. Tapi ini 5 fungsi. Nah, 5 fungsi ini kan sebenarnya lebih ke masing-masing itu punya message, masing-masing punya tujuan, masing-masing punya pesan. Nah, masing-masing ini juga punya strategi. Sebagai contoh, kayak tadi, protokol, message-nya jelas untuk mengarrange acara. Nah, tapi kan message-nya protokol, ada lagi, big message-nya apa? Ya, tadi, mengenalkan Windows 19, bisa mendukung Kepri. Karena kan Kepri itu kan banyaknya laut ya. Kan misalkan, dan bandara itu pendek-pendek kalau di Kepri itu. Paling panjang itu 1.200 meter. Dan itu kalau untuk pesawat-pesawat gede yang kayak tadi yang ngegerung gitu, nah itu nggak akan nyampe. Nggak akan nyampe bandaranya. Yang paling masuk itu ya bandara pesawat-pesawat PTDI. Jadi pesawat-pesawat lebih kecil. Ya, pesawat-pesawat yang lebih kecil. Nah, makanya message itu sebenarnya yang utamanya. Nah, nanti masing-masing fungsi ini ya nanti nge-breakdown lagi. Oh, fungsi internal harus kayak gini, fungsi eksternal harus kayak gini. Gitu. Dan masing-masing fungsi ini juga punya channelnya juga, ya kan? Channelnya itu misalkan ada medianya, misalkan eksternal itu punya sosmed, sosmednya itu ada Instagram, ada YouTube, ada Twitter. Tapi untuk internal ada juga aplikasinya khusus. Jadi kita punya aplikasi khusus untuk internal. Gitu. Terus ada juga TikTok.
Nah, kalau di kami di PTDI, TikToknya itu dikelola sama internal gitu. Jadi kenapa? Karena lebih banyak ngomongin masalah karyawan. Jadi istilahnya biar menemukan rasa bangga karyawan terhadap perusahaannya. Jangan sampai kita berjualan berita bagus, publikasi bagus dan segala macam, tapi karyawan bilang untuk aja di medsos, itu udah jadi bohong berarti. Nggak percaya gitu ya publik kayaknya. Berarti nih poin utama dari Humas PTDI sendiri untuk saat ini ya lebih kepada tadi ya untuk meningkatkan ke Endo 19. Ya, Ya. Jadi sebenarnya Endo 19 ini kan pesawat benar-benar baru. Ya. Kenapa kita bilang benar-benar baru? Karena produk PTDI murni buatan Indonesia. Jadi kalau CN 235, NC 212 itu kan ada kerjasama dengan KASA. Ya. KASA itu perusahaan sama seperti PTDI, itu perusahaan di Spanyol. Nah, sedangkan ini murni N itu artinya Nusantara. Jadi benar-benar yang bikin itu orang Indonesia. Nah, dan ini satu cycle pembuatan pesawat itu biasanya 40 tahun. Even Boeing dan Airbus biasanya kalau bikin pesawat baru itu mereka sama 30 sampai 40 tahun. Jadi alhamdulillah PTDI udah bisa melewati cycle itu gitu kan. Yang sekarang udah bisa diproduksi massal ya 2019. Nah, makanya Pak Dirut tuh menekankan ya sudah fokusnya ke N19. Biar apa? Biar laris. Nah, mulai dari situ kan sebenarnya kuncinya itu. Pesan utamanya kan itu. Tapi kan nanti fungsi-fungsi lain yang mendukung pasti akan menyesuaikan. Contoh, kayak teman-teman di Direktorat Teknologi untuk pengembangan pesawat. Nah, gimana bikin biar N19 itu laris? Nanti teman-teman Direktorat Teknologi bikin tuh kalkulasi-kalkulasi teknisnya. Itu. Terus teman-teman di maintenance bikin tuh package untuk maintenance. Jadi istilahnya beli pesawat gratis anu, kan biasanya kan seperti itu misalkan. Nah, nanti udah dibikin globalnya, baru nanti sama teman-teman di komunikasi perusahaan diapalain lagi, jadi poles lagi tuh dari situ. Tapi message utamanya tetap tadi N19 itu harus laris. Itu nah, makanya nanti strategi-strategi itu bisa turun dari situ gitu kan. Ya ditambah juga topik lain. Topik lain itu misalkan kita masih tetap punya CN235, kita masih punya NC212, kita ada helikopter juga. Ini istilahnya dalam tanda kutip nggak boleh dibenarkan juga kan. Ya, hanya N219 muncul tapi yang lain nggak dimunculin, itu juga sama aja bohong gitu kan. Untuk Humas sendiri kan pasti menyebarkan atau berusaha ya untuk informasi ya. Nah, itu tuh gimana sih pakai media apa gitu pihak Humas dalam menyebarkan informasi itu maupun kepada pihak internal atau kepada perusahaannya atau ke publik gitu ya. Tadi kan udah sempat disebut yang mungkin bisa lebih rinci ya. Oh ya, ini pertama kalau misalkan terkait masalah keprotokolan itu kan protokol itu kan hubungannya dengan pemain langsung ya, dengan usernya. Ya. Yang notabene user itu yang akan beli, iya nggak sih? Ya, kita ngundang user, tapi kalau misalkan usernya nggak mau datang, acara itu istilahnya nothing lah gitu. Ya. Nah, makanya mulai dari protokol itu udah kunci gitu kan. Gimana caranya bikin satu kemasan yang mengajak, tapi mereka mau datang gitu. Biar tertarik ya. Ya, biar tertarik datang. Ya, medianya bisa jadi undangan. Undangan juga tidak hanya semata-mata undangan kalau kalian kayak mau nikahan gitu kan, ya. cuma undangan selembar buku gitu kan, nggak cuma itu, tapi bisa juga disisipin juga misalkan dengan proposalnya, atau misalkan FS-nya, FS itu visibility study-nya yang menyatakan bahwa si N19 itu cocok untuk di Kepri. Kan pasti pemangku kepentingan ini juga akan baca dulu, tapi dalam tanda kutip jangan juga terlalu banyak informasinya, karena mungkin bos-bos ini nggak punya waktu lebih. Ya mungkin teman-teman juga pasti belajar di kampus ya, misalkan informasinya jangan terlalu rinci. Ya misalkan kita ngirim undangan, tapi lampirannya satu skripsiun misalkan. Malas gitu kan. Nah makanya dari situ juga harus diolah tuh dari situ. Nah yang ngolahnya siapa? Ya teman-teman di komunikasi visual. Oh berarti sangat erat ya, Oh ya, antara tentu. Humas dan juga komunikasi Ya visual. tentu semuanya, ya tadi yang aku bilang 5 fungsi ini semua berkaitan. Sangat berkaitan ya. Iya gitu kan. Nanti tadi kan ngomongin masalah medianya kan. Komunikasi visual, nanti medianya banyak. Salah satunya tadi entah itu proposalnya, entah itu bukletnya, entah itu nanti desain yang lain, misalkan poster, banner, spanduk dan segala macam.
kan pasti banyak tuh. Itu semua media kita pakai, termasuk stiker juga kita pakai. Stiker untuk istilahnya dalam tanda kutip, misalkan orang datang nih, Pak, ini stikernya gambar pesawat, pasti orang nempelin. Tempel di mobil biasanya. Buat freebies lah ya. Iya. Itu makanya, apalagi orang-orang di luar Pulau Jawa ya, maksudnya aku tidak mau mendiskreditkan orang di luar Pulau Jawa, tapi kan pada kenyataannya orang di luar Pulau Jawa kan agak sulit untuk menyentuh Handle 19. Dengan kita menyiapkan stiker, ya mereka akan bangga, pasti tempelin tuh minimal entah di motornya kayak entah di mobilnya. Itu juga udah jadi satu media kan semua. Nah itu. Nah kalau misalkan untuk di eksternalnya tadi ada medsosnya semua medsos kita mainin. Yang membedakan kalau untuk yang di TikTok kita di internal kalau di PTDI. Nah kalau untuk yang di internal sendiri banyak, ada portal, ada TV yang ada di bawah. Di Hanggar pun kita punya banyak TV yang istilahnya menayangkan video-video kebanggaan atau produk-produk yang bikin bangga teman-teman karyawan. Jadi jangan sampai tadi karyawan itu kan tahu ya dapurnya. Jangan sampai tiba-tiba nyeletuk orang pasti membaca. Nah itu terus medianya apalagi ya, press release misalkan kayak eksternal itu press release juga ada, internalnya juga ada internal release ada, tapi internal release itu hanya sebatas kalau misalkan ada satu kasus besar. Contoh kayak misalkan awal-awal COVID tuh, kan awal-awal COVID itu kan orang kayaknya takut banget ya kalau ada yang kena COVID gitu kan. Jadi istilahnya orang-orang pasti pada ngejauh gitu. Ya kayak kena, kayak ada orang yang kena HIV kan kayak gitu kan, jadi ngejauh kan. Padahal kan sekarang biasa-biasa aja. Ada orang batuk kayak cuci wae kan. Kayak gitu. Nggak takut. Betul. Nah, karena apa? Karena tadi internal release itu ya kita bikin sebagai informasi yang benar-benar valid dari perusahaannya kayak seperti itu gitu. Tuh. Nah berarti tadi kan udah banyak banget nih yang kita ngobrol-ngobrol. Nah untuk kebijakannya sendiri nih kan pasti tadi udah dibilang juga ya PTDI punya kebijakan sendiri. Nah eksternal tuh tahu nggak sih sama kebijakan yang PTDI? Eksternal dalam arti apa nih? Halayak atau publik. Ke masalah kebijakan itu kan sebenarnya kebijakan itu kan ada di dalamnya. Eksternal itu hanya melihat hasilnya. Nah maksudnya di sini kebijakan itu lebih ke gini. Internalnya itu ada fungsi kontrolnya juga. Kenapa? Karena semua informasi perusahaan itu hanya boleh Humas yang keluar. Jadi kalau dulu ya, aku masuk sekitar 2015, itu orang-orang serta-merta. Si Anu ngomong Anu, si ini ngomong ini, semua dikutip sama media. Sebenarnya bagusnya apa? Beritanya banyak. Iya. Tapi kan informasinya valid enggaknya? Enggak ada. Nah itu dia makanya. Nah dari situ kita ngerapin internalnya dulu. Yang tadi, ya lu jangan ngomong aneh-aneh. Kalau lu mau ngomong, ya terserah, itu konsumsi keluarga lu aja. Bukan konsumsi publik. Ya, kalau konsumsi publik tetap istilahnya yang akan bicaranya atau spokespersonnya itu dari Humas. Jadi secara tidak langsung kan emang harusnya Humas yang mengontrol segala macam. Nah itu yang namanya kebijakan. Nah makanya sekarang teman-teman internal dalam tanda kutip takut di sini, takut kalau misalkan dia ngomong sesuatu di depan tiba-tiba dimuat. Karena biasanya nanti waktu awal-awal di 2015 itu langsung ini bisa nyampe ke ketahuan si yang ngomongnya siapa, nicknya berapa. Karena apa? Dulu ada apa ya? Ada head speech juga gitu. Bisa ketahuan gitu ya? Bisa ketahuan. Karena emang sangat ini banget ya Pak, sangat. Ya karena kalau dulu mah si karyawan ini sangat nonjok karyawannya juga gitu. Aku ceritain sedikit. Jadi dulu tuh ada satu topik atau ada satu isu, karyawan itu nggak bisa bikin pesawat. Dibikinnya sama siapa? Karyawan yang sakit hati sama perusahaan. Dibikinlah seakan-akan ini tuh benar, perusahaannya tuh nggak bisa bikin pesawat, nggak bisa bikin sayap, cuma ngelas, ngetok dan segala macam. Mungkin teman-teman bisa cek sendiri nanti di Google. Nah dari situ bisa kelihatan tuh. Tapi kan karyawan yang benar-benar ngerjain pesawatnya kan sakit hati. Iya betul. Nah makanya dari situ kita mulai nekenin tuh kebijakannya. Makanya kalau sesuatu maksudnya dari Humas. Nah nanti wartawan pun tahu. Setelah kita ngasih kebijakan ini, ya kita ngasih tahu ke wartawan caranya seperti apa. Ya gathering. Kan di gathering itu kan biasanya informasinya lebih informal ya. Iya. Yang salah satu message-nya itu yang nyampein, pokoknya jangan sampai ya kan kalau misalkan ada
surat kaleng atau apapun itu, ada yang tiba-tiba nelpon ngaku karyawan PTDI, ngomong anu yang nggak sesuai fakta, konfirmasi lagi ke kita. Iya, betul. Nah itu salah satu fungsinya juga gathering. Tadi misalkan ada wartawan yang laporin, Pak, aku di WA sama agensi ini, yang notabene si agensi ini teh memang pernah kerjasama, tapi bukan agensi PTDI. Jadi ada aku nggak bisa sebut nama agensinya dan nggak bisa sebut nama perusahaannya. Intinya si agensi ini melakukan pencurian data. Database wartawan kami itu diambil sama mereka dan dihubungin satu persatu. Nah, wartawan ini karena kita udah punya kedekatan sangat erat sama wartawan, mereka konfirmasi, bener nggak Pak si Anu dari agensi ini ngomong Anu? Ya, aku bilang jangan Mas. Nah, soalnya saya nggak pernah Mas si wartawan ini ngasih nomor saya selain ke humas PTDI. Oh iya benar. Jadi mau gimana Kang saya? Udahlah, tapi kalau misalkan nanti dia arahnya lebih ke negatif, baru saya perkarain. Tuh, sampai segitunya. Karena kan sebetulnya kan privasi itu kan harus ada. Dan yang notabene orang itu juga tahu dia nge-share HP-nya kemana, ada tipikal orang yang kayak gitu. Dan itu ranahnya udah ranah pribadi. Dan yang parahnya agensi ini menyentuh ranah itu yang dalam tanda kutip membawa-bawa, oh ini hasil PTDI, kita nggak bisa gitu. Jadi juga kita ngerasa banget ya kalau mau masuk ke situ ketat gitu ya. Karena kita kawasan berikat. Betul. Kawasan berikat itu gini, ada bahan baku dari luar negeri, contoh dari Inggris atau dari Amerika. Nah, bahan baku dari luar negeri ini masuk ke PTDI. Itu kan biasanya kan ada pajak-pajak ya. Oh iya. Ya masuk, pajak impor dan segala macam. Nah, kawasan berikat ini pajak-pajak itu tuh ditunda, nggak dibayarin dulu. Nah, dibayarin itu kalau bahan baku ini dijual lagi dalam produk jadi ke dalam negeri. Nah, itu baru kena pajaknya. Kalau untuk luar negeri nggak, jadi free. Harus jadi dulu produk gitu ya Mas? Iya, jadi bahan baku jadi produknya dikirim kemana, kalau misalkan ke luar negeri itu free. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa belajar lebih lanjut lah tentang masalah kawasan berikat. Cuman kan nanti itu jadi ilmu baru lah buat teman-teman gitu kan. Nah, itu seperti itu. Makanya kenapa seluruh ya, mau itu karyawan, direksi, terus tamu, bahkan itu dari bea cukai pun ketat gitu. Jadi kita punya orang bea cukai juga di sini gitu, yang nempel. Gitu. Berarti memang kerjasama juga ya? Iya, tentu. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin gimana sih kebijakan perusahaan dalam menanggapi masalah-masalah yang terjadi? Kemudian gimana cara informasinya ke publik? Ya intinya gini, kalau misalkan ada satu permasalahan, ada satu isu negatif, sebagai contoh kemarin ada helikopter Bell 412 yang jatuh di Ciwidey. Nah itu kan sebenarnya satu berita negatif buat PTDI. Nah itu kan satu masalah juga. Nah dari situ kebijakan perusahaan yang pasti runut dulu kejadiannya seperti apa, runut dulu logbooknya seperti apa. Logbook itu bener nggak sih si helikopter ini melakukan maintenance di PTDI? Kapan dikirim, kapan maintenance terakhir, mereka kalau maintenance kemana, itu semua ketahuan. Dan faktanya si helikopter ini nggak well maintained. Tapi kan kita nggak bisa ngomong ke publik bahwa itu mah salah lu, ya lu nggak maintain helikopter kan nggak bisa. Nah makanya dari situ kita tahu dulu titik permasalahannya seperti apa, baru kita ramu untuk ya kita istilahnya mengeluarkan satu pernyataan bahwa itu musibah. Musibahnya karena apa? Ya karena ada hujan angin pada waktu itu di Ciwidey dan kabut kan. Ya, lebih banyaknya ke human error dan faktor cuaca. Nah nanti dari situ PTDI menjanjikan tuh untuk membantu investigasinya juga. Meskipun nggak tahu di dalamnya, tapi kan kita bikin seakan-akan tidak menyalahi customer juga. Karena kan sebenarnya customer mau maintain di mana kan urusan mereka sebenarnya. Iya, betul. Berarti itu bisa jadi salah satu aksi nyata ya dari Humas PTDI. Itu salah satu topik yang kemarin. Iya, yang masih hangat lah ya, masih dibilang masih hangat. Oke. Nah,
biasanya nih kan tadi udah ada masalah, terus udah ada cara buat menanggulanginya. Nah, setelah selesai tindakan-tindakan itu, bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Humas PPDI sendiri? Ya, kalau kami sih sebenarnya lebih ke informal ya. Jadi kita udah jarang banget duduk di satu tempat atau ruang rapat seperti ini. Lebih senangnya kita ya sambil nongkrong di tempat makan, sambil di kafe, atau mungkin sambil ya dimanapun lah istilahnya. Evaluasinya pun nggak istilahnya nggak oh gini, tapi kita harus tahu big problemnya itu apa. Dan biasanya satu orang atau ya maksudnya tim kita itu udah tahu oh itu. Nah nanti mulai dari situ kita perbaiki. Nah tapi biasanya yang bikin rada formalnya tuh kalau udah dikumpulin sama Pak Dirut. Karena kan Dirut kita itu kan tentara ya. Dimana tentara itu kan sangat saklek ya. Betul. Nah dalam arti saklek tuh ada evaluasi itu bener-bener ada gitu di depan beliau, ditunjuk kamu harus gini, kamu nggak ngelakuin ini, next kamu harus gini. Ya itu juga udah jadi masukan juga bagi kami gitu di Humasnya gitu kan. Tapi kalau kaminya sendiri di Humasnya lebih ke informal. Iya. Yang membenahinya tuh ya, oh ya udah gini. Salah satu contohnya ya kayak tadi storyline bikin video kami pun itu semuanya udah di luar kepala karena kita udah punya kebiasaan unik. Makanya kan tadi aku tanya kan storyline-nya gimana teman-teman gitu kan. Karena kan banyak tuh pertanyaannya kan gitu. Tuh. Baik, ini buat terakhir ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, ketika sedang memberikan informasi gitu ya kepada rakyat maupun internalnya, apa sih gitu hambatan yang dirasain dari pihak Humas gitu ketika menyampaikan informasi? Kalau masalah hambatan sih gini, sebenarnya tidak ada ya hambatan. Yang ada tuh tantangan. Tantangannya apa? Tantangannya tuh kita harus mengolah informasi ini benar-benar tersampaikan kepada masyarakat. PTD itu unik ya industrinya. Satu, industri pertahanan. Dan industri pertahanan itu berhubungan dengan alutsista. Alutsista itu kan nggak boleh semuanya tahu. Ya istilahnya kita tentara nih TNI punya alutsista, tapi Malaysia tahu, percuma. Iya kan? Iya, betul. Ya maksudnya mungkin yang hal-hal umum mungkin boleh Malaysia misalkan atau negara tetangga tahu, tapi kan hal-hal yang khusus yang spesial dari pesawat kita tuh kan nggak perlu tahu. Iya. Karena nanti kalau misalkan tahu, oh ya udah nggak sama. Sama itu. Oh kayaknya lebih jelek deh ini. Bisa jadi kayak gitu. Yang lebih ya. Iya bisa jadi kan. Nah dari situ juga sebenarnya ya kita ngolah data-data itu dan seakan-akan ya datanya tuh benar-benar umum tapi nggak juga kebuka semua. Nah ya, mungkin masukan juga buat teman-teman nanti ke depan, misalkan teman-teman nanti jadi humas di tempat manapun, dan itu kan harus kenal juga perusahaannya. Itu pertama. Yang kedua, produk knowledge-nya juga harus detail. Betul. Meskipun nggak sangat detail. Mungkin kalau misalkan teman-teman baru apply hanya sebatas tahu, tapi pada saat sudah di dalamnya dia harus benar-benar lebih tahu. Syukur-syukur bisa sangat tahu itu lebih baik. Tapi kan biasanya prosesnya akan lama dari pembelajaran yang ada di dalamnya kan gitu. Nah terus yang ketiga harus tahu batasannya. Kalau di kami batasannya ya tadi alutsista itu kan hubungannya dengan keamanan, hubungannya dengan pertahanan. Ya nggak boleh si Anu tahu, hanya kita doang yang tahu. Tapi kan itu juga harus ada yang disampaikan. Nah mengolah yang disampaikannya ini nih tantangannya. Untuk filter ya? Iya lebih ke filter dan cara pengemasan sih. Oh iya betul, cara pengemasan. Jadi kayak istilahnya kita mau misalnya mau apply jadi humas dimanapun kita harus tahu kebijakannya apa dulu, terus ini tuh termasuk ke perusahaan apa, kita harus yang paling tahu lah ya gitu ya. Gitu. Gitu. Setelah kita tadi udah wawancara dan nanya banyak pertanyaan dari Pak Harjo, jadi tercerahkan nggak sih? Betul ya, jadi lebih tercerahkan. Terus kita juga jadi lebih tahu tentang PPDI. Soalnya kan kalau orang luar pasti tahunya cuma oh ya udah perusahaan pesawat aja. Nah udah cuma sekadar itu doang. Terus kita juga mungkin nggak akan kepikiran nih kalau misalnya ada masalah helikopter jatuh ternyata bisa ada hubungannya juga kan. Kita mikirnya mungkin sama yang cukup untuk yang ngebuatnya aja, nggak cuma yang maintenance kan ya gitu. Ternyata yang maintenance juga bisa kena walaupun bukan kesini gitu kan tadi. Menarik sih. Ini bisa banget buat nambahin insight kita ya. Iya, betul banget. Ya paling alhamdulillah sudah selesai ya sesi wawancara kita, dan terima kasih juga kepada Bapak atas waktunya. Kita jadi
nambah lagi ini Iya, pengetahuannya. Iya, daripada kita kan kalau di kampus pasti cuma orangnya sedikit-sedikit Iya, ya. Nah, sedikit-sedikit. di sini jadi Lebih nambah dalam lagi, lagi. lebih dalam lagi begitu. Nggak cuma yang umum aja ya. Iya, ya, Ya, mungkin, dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.